Malam Olahraga. Timnas Maroko versus Timnas Spanyol akan hadir di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Education City Selasa malam 6 Desember 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Timnas Maroko akan tampil sebagai juara grup F usai mengempaskan Kanada dengan skor 2-1 pada laga pamungkas grup F Piala Dunia 2022 yang berlangsung Kamis 1 Desember malam waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan Timnas Spanyol berhasil menjejakkan langkah mereka ke babak 16 besar dengan hasil yang kurang memuaskan sebagai runner-up grup E setelah mengalami kekalahan dalam partai terakhir melawan Timnas Jepang 2-1 pada Kamis 1 Desember 2022. Di sisi lain, Maroko menjadi skuad tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan mereka setelah pelatih Walid Regragui yang mengambil alih tim pada September. Mereka hanya kebobolan 1 gol saat melawan Kanada di pertandingan terakhir mereka di babak grup. Meski statusnya demikian, Spanyol lebih diunggulkan untuk menang dalam laga ini. Jika melihat pertemuan sebelumnya, Maroko telah melawan Spanyol sebanyak 3 kali sejak 1961, termasuk sekali di Piala Dunia. Spanyol menang 2 kali, tetapi yang ketiga berakhir imbang 2-2 di Piala Dunia di Rusia 4 tahun lalu. Pengamat sepak bola yang juga Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia atau PSTI Ignatius Indro mengatakan, Timnas Spanyol masih menjadi tim favorit untuk menjadi juara. Dengan skuad muda asuhan Luis Enrique, kekalahan Spanyol terhadap Jepang kemarin dinilai bentuk rotasi Timnas Spanyol untuk menjaga stamina pemain dan menghindari cedera. Namun, di sisi lain Maroko juga bukan tim yang mudah dikalahkan. Melihat beberapa pertandingan yang sudah dilakukan Maroko bermain cukup impresif hingga menjadi juara grup. Ya, saya pikir timnas Spanyol ini tentunya masih menjadi salah satu favorit juara ya. Walaupun memang berisikan skuad muda mereka yang kali ini dibawa ya oleh Luis Enrique dan ini memang terbukti bahwa Spanyol ini adalah memiliki talenta-talenta muda yang cukup mumpuni ya, walaupun kemarin ketika melawan Jepang dia bisa dikalahkan oleh Jepang, namun itu pertandingan itu juga bisa menjadi patokan karena Spanyol sendiri sebenarnya memang walaupun belum pasti bisa lolos ketika di pertandingan terakhir, namun apapun hasilnya memang Jerman akan sulit mengejar ketertinggalan selisih golnya ya dengan Spanyol. Jadinya saya lihat bahwa Spanyol lebih menjaga agar pemain-pemainnya ini tidak cedera dan juga menjaga stamina mereka ya, sehingga terjadi rotasi di pertandingan terakhir. Tapi Maroko juga bukan tim yang mudah dikalahkan karena terbukti bahwa dari segi permainan ini Hakim Ziyech dan juga Hakimi ini bisa membawa Maroko melaju hingga menjadi juara grup gitu. Ini bahwa permainan dia juga cukup impresif gitu ya. Ini tidak bisa dianggap sebelah mata oleh timnas Spanyol. Mungkin saja Maroko bisa membuat kejutan-kejutan sehingga hasilnya nanti bisa berbeda ketika pertandingan melawan Spanyol nanti. Ignatius Indro menambahkan pertandingan kali ini merupakan ujian bagi Timnas Maroko karena akan bertanding melawan salah satu calon kuat juara Piala Dunia. Melihat pemain-pemain yang dibawa Timnas Spanyol merupakan pemain muda mumpuni, bahkan pemain bintang seperti David De Gea pun tidak diturunkan untuk menciptakan permainan tim yang baik. Dan ini ujian sesungguhnya bagi Timnas Maroko, di mana Spanyol adalah salah satu calon kuat juara, walaupun dia sudah juga bisa dikalahkan oleh
Jepang ya, tapi dia tetap menjadi salah satu kandidat juara. Kita tahu bahwa pemain-pemain yang dibawa ini pemain-pemain yang mumpuni, bahkan penjaga gawang sekelas David De Gea lalu juga Kepa ini tidak dibawa ya, berarti kan dia memang memiliki talenta-talenta yang luar biasa yang dipilih Luis Enrique, dan Luis Enrique menginginkan di timnas Spanyol ini tidak terlalu pemain-pemain yang bintang ya, jadi dia lebih mengandalkan permainan tim, sehingga sekelas David De Gea ataupun Thiago Alcantara ini tidak dibawa ya oleh Luis Enrique. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Maroko tentunya, dan ini ujian yang sesungguhnya yang harus dilalui Maroko kalau emang dia mau melanjutkan kejutan-kejutan yang diciptakan selama ini gitu ya, melanjutkan dan bahkan bisa melaju pada fase-fase berikut. Perempat final Piala Dunia 2022 diisi Belanda dan Argentina lolos sebagai tim pertama yang kemudian disusul timnas Prancis dan Inggris. Lalu, apakah pertandingan nanti sesuai dengan ekspektasi yang ada? Kita saksikan nanti. Saya Putra Anwar dan Ari Kristo, tim Sport El Sinta melaporkan.